Sempat viral dengan adanya dugaan jual beli swab tes di dalam bus, Polres Lampung pun segera menyelidikinya. Usai penyelidikan, tes yang dilakukan dan hasilnya dibagikan di dalam bus ternyata sudah sesuai prosedur. Kalau gambar saya diviralin, saya nggak ikhlas ya? Ngapa gak ikhlas? Kita kan harus Nggak terbuka apa-apa, sama-sama Pak. ya. Oke. Dengan ibu siapa? Nggak mau ngasih namanya ya. Inilah sebuah video singkat yang menampilkan seorang wanita menggunakan baju hazmat yang viral di media sosial. Atas nama Khairani belum, Bu? Di dalam video ini bernarasi seolah wanita ini menjual surat hasil rapid test antigen kepada penumpang bus. Video berdurasi 1 menit 30 detik ini pun ramai diperbincangkan warganet mengenai kebenarannya. Karena meresahkan warga, video ini langsung ditindaklanjuti Polres Lampung. Ngapa gak ikhlas? Dan Bali kemarin ditetapkan sebagai PPKM darurat ataupun sekarang level 1 sampai dengan level 4. Nah, untuk itu dari Organda dengan masalah medical check bekerja sama dengan HK melakukan itu. Yang kemudian membayar sebanyak 90.000 sesuai dengan video yang ada. Nah, di situ dilakukan secara mandiri, artinya memang dilakukan secara pribadi daripada penumpang. Ketika sudah melakukan itu, maka dari pihak Asalam Medical Center itu membagikan. Nah, itulah video yang ditampilkan yang menyebar saat ini tentang pembayaran rapid antigen sebesar 90.000. Bayar berapa itu, Bu? Dan pemirsa, saat ini kita sudah tergabung dengan Ibu Siti Rodiah, tenaga kesehatan yang membagikan surat negatif COVID-19 di bus yang sempat viral beberapa hari ini. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang. Baik, Ibu, di video viral ini Anda membagikan surat swab negatif dan diduga ini suratnya palsu. Sebenarnya bagaimana itu, Bu? Apakah memang sudah diperiksa sebelumnya seluruh penumpang ini? Sudah. Itu penumpang itu sudah dilakukan tes antigen semuanya. Baik, jadi sudah sesuai prosedur, sudah swab antigen. Apakah ada penumpang yang positif saat itu? Sedang itu tidak ada yang positif di saat itu. Semuanya alhamdulillah negatif. Lalu mekanismenya ini bagaimana, Ibu? Untuk pengetesannya itu berada di mana dan kenapa Ibu membagikannya di dalam bus suratnya? Nah, kejadiannya seperti ini. Di awal mulanya itu si penumpang tidak bisa dikoordinir. Jadi setelah hasil tes rapid itu sudah selesai, mereka ke bus. Lalu setelah di bus, untuk koordinasi masalah pembayaran, itu penumpang tidak bisa dikoordinir seperti bis-bis yang lain. Baik. Jadi bisa dibilang penumpangnya ricuh seperti itu ya, Bu ya? Iya. Oke. Benar. Nah, Bu Siti, ini Anda sempat viral padahal tidak sesuai dengan faktanya. Apakah Anda akan melakukan langkah hukum atau melaporkan si penyebar video tersebut? Iya, karena saya sangat keberatan dengan masalah yang viral ini karena sudah disebar kemana-mana dan itu tidak yang sesuai prosedur yang berlaku. Itu video potong-potongan saja. Oke, foto-potongan saja. Sudah dilaporkan, Ibu? Sudah. Satu pertanyaan terakhir, Ibu. Kenapa pembayarannya di belakang, Ibu? Sebenarnya seperti ini. Awalnya kan di tes swab di bawah, kita lakukan swab antigen di bawah. Lalu kalau sudah selesai di tes swab itu antigen sudah selesai, kita koordinir ke dalam bus. Oke, para jadi penumpang itu. baik. Ya, setelah dikoordinir di dalam bus, penumpang ini tidak bisa dikoordinir mengenai dana. Oke, baik. Jadi saat
saat pemeriksaan juga ricu, pada saat pembayaran juga ricu. Terima Iya, kasih iya, Ibu Siti atas klarifikasinya. Ini pelajaran juga bagi masyarakat untuk tidak serta-merta menyebarkan berita bohong. Terima kasih Ibu. Kita ke informasi lainnya pemirsa, PT MNC Studios International Tbk mencatat pertumbuhan positif selama periode tahun 2020. Meskipun berada dalam masa pandemi, perusahaan yang memiliki kode emiten MSIN ini juga mampu mencatat peningkatan laba bersih pada kuartal 1 tahun 2021. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT MNC Studios International Tbk menerima laporan tahunan perseroan dan menyetujui laporan keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. MSIN berhasil mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya. Pada kuartal 1 tahun 2021, perusahaan yang berada di bawah MNC Group ini membukukan pendapatan sebesar 486,1 miliar rupiah. Tren positif ini membuat MSIN mengalami peningkatan laba bersih yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya. EBITDA naik sebesar 11% dan laba perseroan naik sebesar 28% apabila dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2020. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kuartal 4 tahun 2020, EBITDA naik sebesar 25% dan pendapatan bersih naik sebesar 78%. Dari 42,7 menjadi 76 miliar di kuartal 1 tahun 2021. RUU PST juga menyetujui dividen tunai akan dibagikan kepada para pemegang saham perseroan. Masing-masing pemegang saham akan menerima secara proporsional sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. PT MNC Studios International Tbk juga mendominasi segmen konten kreatif dalam industri media Indonesia. MSIN menjadi rumah produksi paling produktif dengan memproduksi serial drama berkualitas dengan pangsa pasar produksi lebih dari 40%, program reality dengan pangsa pasar produksi 45%, dan program infotainment dengan pangsa pasar produksi 34%. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa iNews yang akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami.